Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan produktivitas dimanapun Anda berada. Pada hari ini, saya Sukran Munawar, salah satu instruktur di P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, akan berkunjung ke salah satu binaan kita, salah satu UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Siapa dia? Pengen lihat? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, makasih Bu. Ayo kita lihat nih tempat produksinya. Ini The Safa Catering, teman-teman. Salah satu catering yang ada di Jakarta. Nah, ini udah persiapan nih semuanya. Nah, ini tempat produksinya. Ini bapak ibu-ibu yang sedang mempersiapkan untuk konsumsi besok pagi. Ini dapurnya. Semuanya. Stoknya ini cabenya semua. Dan ini adalah salah satu UMKM yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di P3D. Salah satunya juga mengikuti bimbingan konsultasi penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Nice. Oke. Nah, ini dapurnya teman-teman. Nah, ini telurnya sedang dipersiapkan. Nah, ini biar penyedot debunya. Nah, pengen tahu lebih dalam? Ayo kita tanya-tanya si ownernya, Bu Haryati. Halo insan produktivitas. Nah, sore ini kita sudah bertemu dengan salah satu UMKM binaan P3D dari Malakasari, Jakarta Timur. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Pak Sukron atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Haryati, UMKM dari Malakasari yang mempunyai usaha catering yaitu The Safa. Ini saya banyak belajar dari P3D tentang produktivitas. Terima kasih Pak Sukron atas bimbingannya. Oke. Mungkin boleh diceritakan Bu Haryati awalnya kenal dengan P3D itu ikut kegiatan apa Bu? Oh ya, waktu itu tuh di tahun 2018 saya pernah mengikuti kegiatan tentang produktivitas kelurahan produktif ya. Oh, kelurahan produktif teman-teman. Di Erpetra Malakasari selama 3 hari. Di sini banyak teman-teman dari Malakasari yang sampai saat ini alhamdulillah berkat bimbingan P3D itu sudah melakukan apa yang pernah diberikan kepada kami dan seperti yang Bapak lihat saat ini, saya bisa memanfaatkan apa yang menjadi harapan saya, yaitu ingin menciptakan ketahanan pangan di lingkungan yang melibatkan warga sekitar. Dan di sini alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan seperti budidamber, terus penghijauan di budidamber itu budidaya lele dalam ember ya. Oke, itu teman-teman. Ini udah kami lakukan di masing-masing RT juga ada, terus di Fasum juga ada. Terus kami juga berbudidaya hidroponik yang pada akhirnya saya olah ke dalam menu catering saya. Dan alhamdulillah itu kami juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar saya, yaitu khususnya untuk warga RW 05 Malakasari. Oh gitu, jadi berawal dari kelurahan produktif teman-teman, Bu Haryati mulai memberdayakan rekan-rekan tetangganya untuk bersama-sama produktif teman-teman. Mungkin perlu diceritakan hari ini jumlah teman yang terlibat, mungkin karyawan atau itu berapa orang Bu? Alhamdulillah saat ini ada 10, tapi di saat saya naik permintaannya, masih seperti orderan itu meningkat, saya melibatkan warga sekitar saya untuk membantu produksi saya. Bahkan seperti yang kemarin waktu pandemi COVID yang kedua tuh ya, saya ajak teman-teman ojol untuk membantu saya mendistribusikan catering. Itu ada 18 dan warga sekitar saya bagi-bagi tugas
karena permintaan untuk memberikan pelayanan kepada dinas kesehatan dan beberapa instansi. Ini sangat membantu warga sekitar saya yang semoga kedepannya terus berjalan dan saya terus bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di wilayah saya, khususnya Malakasari. Jadi dari bisnis catering ini teman-teman sudah banyak sekali orang-orang yang terlibat ya Bu. Iya, Entah itu yang langsung memproduksi, yang mengantar gitu ya, Iya. bahkan lebih dari 18 tadi ya, iya. ojol gitu ya. Dari 10 plus 8 udah 28 orang nih teman-teman terlibat untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Terus Bu Haryati mungkin perlu cerita ya, selain belajar di P3D gitu ya, Bu Haryati juga menambah ilmu lain gitu ya Bu ya. Iya. Siapa aja yang pernah diikuti Bu terlibat? Di sini selain saya mengikuti kelas kelurahan produktif, saya juga pernah mengikuti kelas Sidakarya, terus penghargaan Sidakarya ya. Iya. Terus ada lagi waktu itu tentang peningkatan produktivitas, kaizennya yang saat ini alhamdulillah saya terapkan di tempat produksi kami yang tadinya saya belum mempunyai tanda tata tertib karyawan. Bagaimana memilah istilahnya biar mempermudah karyawan untuk mencari barang-barang yang sekiranya itu dibutuhkan dalam produksi kami. Terus saya berikan tanda-tanda packaging area, terus di dapur juga saya tulisin tempat-tempat produksi di belakang yang terlihat. Saya berikan tanda-tanda agar mempermudah karyawan untuk produksi. Dan alhamdulillah itu ilmu 5S-nya ini saya terapkan dan itu membantu kami. Bahkan anak kami pun juga tahu kalau ini harus ditaruh pada tempatnya. Jadi itu tidak akan mempersulit mencari sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Tadinya misalkan kita naruh gunting karena tidak ada tulisan, otomatis dia bingung nih. Tapi kalau sudah ada tulisan, oh ini tempat gunting. Akhirnya si anak atau si karyawan tempat gunting itu posisinya ada di sini. Itu sangat bagus sekali sih Pak. Membantu ya Bu Iya. ya. Jadi teman-teman nih yang ada di YouTube ini jangan lupa kalau udah belajar kita mencoba mengimplementasikan ya Bu ya. Iya, betul. 5S apa itu sih? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Sisih, disisihkan terus disusun seperti ini teman-teman. Terus disasap atau dibersihkan, soso dan suluh. Jadi ini adalah gerakan kaizen bagaimana kita mulai dari menyisihkan barang sampai menyusun sampai nanti ini menjadi habit, menjadi sebuah kedisiplinan ya Bu ya gitu. Oke. Nah, ini kan kita mengalami pandemi Bu. Iya. Dari 2020 ya? Iya. 2020 ya? 2020 ini udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nih. Ini berpengaruh nggak sama bisnisnya Ibu? Awalnya itu saya kaget nih Pak ya, jujur. Tidak. Karena saya dapat orderan itu dari dinas. Nah, bagaimana saya mensiasati agar karyawan saya itu tetap bekerja gitu ya. Dengan cara saya berbudidaya dengan olahan-olahan yang ada di sekitar saya gitu. Ternyata itu sangat membantu kami untuk mempunyai ide-ide apa yang harus saya jual selain catering. Jadi kita harus punya cadangan produksi. Nah, di sini lagi-lagi saya sangat bersyukur walaupun pandemi saya tidak terpuruk tapi malah meningkat. Meningkat ya. Naik. Omset saya itu bukannya turun tapi malah naik menaik. Dan karyawan pun juga tambah naik gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Ya kuncinya apa Bu kira-kira Bu untuk biar kita bertahan di kala pandemi waktu itu gitu? Apa yang Ibu strategikan atau apa Ibu yang lakukan gitu sehingga justru omsetnya naik nih di saat teman-teman mungkin banyak yang terpuruk turun gitu ya, mau jualan susah, malah di pandemi ini Desava Catering malah naik tuh. Yang penting kita yakin, terus kita harus kreatif, inovatif dan berani melakukan sesuatu ya inovatif tadi ya Pak ya. Betul. Dengan cara apa? Jangan bergantung dengan hal ataupun usaha yang tadinya pertama meyakini itu kalau ini akan terus berjalan gitu ya. Tapi saya inovatif dengan di bidang-bidang yang lain. Terus saya promosi. Promosi teman-teman promosi lewat media sosial. Instagram, Facebook, YouTube, WA ataupun bisa kita promosi itu membagikan sesuatu kepada hadiah lah. Walaupun kita susah, kita jangan terlalu pelit banget gitu ya. Entah itu beberapa
sampel gitu ya, Ya, agar nanti menarik orang untuk membeli produk kami. Dan itu kami lakukan lewat promosi tadi dengan menu-menu yang berbeda, seperti yang saya lakukan dari bahan hidroponik. Dari hidroponik, olahan sendiri yang sehat, yang bisa dikonsumsi dari mulai anak balita sampai lansia. Oh, gitu ya. Jadi Iya. kuncinya yang pertama mungkin kreatif, inovatif ya Iya. teman-teman ya. Terus bergerak ya, terus produktif Iya, ya Bu iya, ya. betul. Dan yakin. Dan yakin. Dan juga tidak lupa kita perlu membranding ya, Iya, membranding betul, diri, betul. membranding produk bahwa kita punya catering nih teman-teman. Ya, ini yang perlu mungkin teman-teman UMKM lain perlu ditiru gitu sehingga tetap survive, tetap bertahan di kala pandemi ini. Nah, selain bisnis catering nih Bu, Bu Haryati punya kesibukan apa lagi nih? Iya, selain bisnis catering yang kami lakukan yaitu berbudidaya. Berbudidaya berbudidaya. sayur hidroponik, berbudidaya ikan, Ikan. Dan tanaman toga. Selain itu saya juga memberikan edukasi lingkungan dan teman-teman yang di luar sana gitu. Alhamdulillah itu kami lakukan dan ketahanan pangan tetap terbukti. Terbukti ya Iya. bahwa itu adalah satu yang menggerakkan ya Iya, Bu ya. betul. Dan sampai saat ini semuanya bisa menikmati khususnya di wilayah kami. Semuanya bisa bergerak berbarengan ya Bu ya. betul. Kalau dalam membagi waktu gimana tuh Bu? Kan sibuk banget nih. Ya catering jalan, ya kebun juga jalan gitu ya. Tadi budidaya lele dan Iya. itu timnya berapa orang tuh Bu? Nih jadi gini nih Pak, di awal itu memang saya karena belum tahu caranya bagaimana memilah waktu, tetap saya lakukan sendiri. Ya, oke. Masak sendiri. Terus Awalnya ini ya. Awalnya ini ya, saya oke. masak sendiri. Saya ada kegiatan di penghijauan juga saya lakukan sendiri. Terus saya ada pesanan saya antar sendiri. Yes. Saya ada panggilan untuk edukasi juga saya jalankan sendiri. Nah, di waktu itu bebarengan. Saya pilah ternyata waktu tidak cukup. Yang ada jadi berantakan. Kayaknya Ya. nggak bisa begini nih. Ternyata saya harus menambah Membagi. dan saya harus mengajarkan teman-teman Ya. tim saya untuk membagi tugas. Nah, seperti yang kami lakukan karena saya sebagai ketua kelompok wanita tani yang ada beberapa tugas yang diberikan oleh dinas pertanian. Ya. Jadi kami berikan tugas kepada si A untuk melakukan A, B, C gitu ya. Jadi bagi-bagi aja sih Pak. Dan alhamdulillah di situ saya harus berani melepas tim saya untuk mandiri dan saya percayakan kalau dia bisa. Jadi gitu ya. mereka bisa melakukan produksi tanpa saya, jadi saya bisa belajar lagi di luar sana. Dan sampai saat ini alhamdulillah bisa tercover dengan baik. Jadi dari mindset produktivitas gitu ya, Bu Haryati terus berpikir bagaimana kehidupannya terus lebih baik dari hari ke hari ya. Iya, Dengan betul. apa? Dengan terus bergerak nih Iya. teman-teman. Terus berkaizen, continuous improvement, perbaikan terus-menerus tiada henti. Sampai hari ini, Iya. alhamdulillah karyanya udah lebih dari 10. Terus tadi juga ada mitra-mitra yang tidak karyawan tapi membantu menghidupkan perekonomian di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Iya. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman gitu, Bu? Ya, terima kasih sekali yang sudah ikut berpartisipasi kepada saya, khususnya Desafa Catering. Di sini saya hanya ingin berbagi buat teman-teman terus semangat, inovasi, inovatif, jangan menyerah, fokus dengan usaha itu yakin kalau kita akan bisa dan hasil itu tidak akan bisa dibohongi gitu. Dan saya terima kasih juga kepada P3D yang sudah membantu saya dalam hal pendidikan khususnya tentang kaizen dan produktivitas, bagaimana caranya agar lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya harapannya mudah-mudahan saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Amin. Pak Sukron dan P3D yang sudah membina Desafa Catering. Oke. Mungkin itu pesan dan kesan dari Bu Haryati terkait pelatihan di P3D. Jadi saya mengajak nih kepada teman-teman semuanya, teman-teman UMKM terutama yang masih mulai belajar berbisnis, ayo kita belajar
produktivitas, dan kita belajar berbagai alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas di P3D, sehingga nanti mindsetnya terus ingin maju gitu ya Bu ya. Nah, mungkin itu teman-teman obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Haryati, dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan channel YouTube P3D. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif.